Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, jikalau ditanya, al-amru ibaratun an iqtida'in jazimin. Amar itu kan berarti tuntutan yang jazim, tuntutan yang tegas, tuntutan yang tidak boleh tidak. Di atas dikatakan bahwa menurut musannif mandub itu termasuk ma'mur bihi, termasuk sesuatu yang diperintahkan. Tapi ada yang menyanggah, yang mengatakan bahwa amar itu tidak termasuk sesuatu yang diperintahkan. Artinya mandub bukanlah ma'mur bihi. Ada dua alasan yang dikemukakan musannif kenapa mandub termasuk ma'mur bihi. Kemudian apa yang disampaikan ke musannif disanggah. Amar itu kan berarti tuntutan yang tegas. La takhyira ma'hu, yang tiada takhir, pemberian pilihan ma'hu bersama iktidha. Wan nadbu makrunun bitajwizit tarki wat takhyiri fihi. Adapun nadb itu bersamaan dengan bolehnya meninggalkan dan pilihan di dalam meninggalkan. Amar itu kan artinya tuntutan yang jazim, yang tidak ada pilihan. Sedangkan nadb berbarengan dan bolehnya meninggalkan. Ada pilihan antara untuk meninggalkan. Kan tidak klop namanya. Wa qaulukum, adapun perkataan kamu, innahu yusamma muti'an, bahwa orang yang melaksanakan nadb disebut muti. Di depan kan dikatakan orang yang melaksanakan perkara nadb kan disebut muti, orang yang taat. Adapun perkataanmu bahwa orang yang melaksanakan nadb itu disebut muti, yuqabiluhu adalah berlawananhu kepada qaulukum, annahu apa sesungguhnya orang, lau taroka andai kata orang meninggalkan nadb, la yusamma asian, tidak dinamakan asi. Pada umumnya muti itu kebalikannya kan asi. Asi kebalikannya muti. Muti orang yang taat, orang yang tak taat namanya asi. Katanya orang yang melaksanakan nadb itu disebut muti. Tapi kalau orang meninggalkan nadb kan tidak disebut asi. Gimana jawabannya musannif? Kulna, kita menjawab, an-nadbu iqtida'un jazimun la takhyira fihi. Nadb itu adalah tuntutan tegas yang tiada pilihan fihi, di dalam iqtida'. Kalau dalam kitab-kitab usul setelah Al-Ghazali, nadb itu bukan iqtida' jazim ya. Iqtida' jazim itu ya wajib itu, ijab itu. Sedangkan Al-Ghazali mengatakan nadb itu adalah iqtida' jazim, tapi maksudnya jazim di sini la takhyira fihi, tidak ada pilihan kan. Ini la takhyira fihi tafsiran daripada jazim. Nadb itu adalah tuntutan jazim, maksudnya tidak ada takhir di dalamnya. Kok tidak ada takhir? Li'anna takhira ibaratun anit taswiyati, karena takhir itu berarti taswiyah, setara kan. Takhir itu kan maknanya setara, antara melakukan dan meninggalkan setara.
Sementara nadab kan tidak setara antara melakukan dan meninggalkan. Fa idza rajaha jihatul fi'li, apabila lebih unggul apa pihak melakukan, segi melakukan, birabatis sawabi bihi, dengan mengaitkan pahala bihi dengan fi'il, irtafa'at at-taswiyatu wat takhiru, menjadi hilang apa kesetaraan dan pilihan. Mantub itu sesuatu yang sebaiknya dilakukan kan. Berarti melakukan itu unggul. Dengan lebih unggulnya melakukan kan berarti tidak ada kesetaraan. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fil muharramati aidan, menyangkut hal-hal yang diharamkan juga. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau silakan dia beriman, dan barang siapa mau ya silakan dia kufur. Liyu'min dan yakfur ini kan amar kan. Akan tetapi berbeda. Liyu'min ini benar-benar amar, sedangkan yakfur ini amar yang bermakna tahdid kan, ancaman. Kalau mau silahkan kafir, tapi awas itu kan. Ayat ini yang dijadikan argumentasi oleh kelompok Mu'tazilah bahwa manusia itu yang punya kudrah, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi masyiah, kehendak manusia itu ciptaan Allah Ta'ala juga. Artinya seseorang bisa memiliki kesukaan untuk iman, namun kesukaan itu lahir dari kesukaan Allah kan. Oh, Allah suka agar orang itu suka kan. Memang manusia punya kesukaan, buktinya ini sya'a. Akan tetapi kesukaan manusia bersumber dari kesukaan Allah. Seseorang tak mungkin suka kalau Allah tak suka lebih dulu. Fala yanbaghi an yudhanna annal amra iktida'un jazimun. Maka jangan sampai diduga bahwa amar itu adalah tuntutan tegas. Bimakna anna syar'a yatlubu minhu syai'an li nafsihi, dengan pengertian bahwa sesungguhnya syara adalah meminta kepada hamba, meminta sesuatu untuk zat Allah, zat syari. Jangan sampai disangka bahwa amar adalah tuntutan jazim dengan pengertian Allah meminta orang melakukan sesuatu untuk kepentingan Allah. Bal yatlubu minhu, melainkan meminta apa syara, yang dimaksud syara ini Allah ya. Minhu dari hamba, lima karena sesuatu, lima akan sesuatu, fihi lima karena sesuatu, fihi yang ada di dalam ma min solahihi, berupa kebaikannya hamba. Allah Ta'ala meminta hambanya agar melakukan sesuatu tidak untuk kepentingan Allah, melainkan Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu karena Allah tahu di dalam sesuatu itulah ada kebaikan hamba. Wallahu ta'ala yaktadi min ibadihi ma fihi solahuhum. Adapun Allah Ta'ala meminta dari hamba-hambanya, meminta ma akan sesuatu fihi solahuhum, yang ialah di dalam ma adapun kebaikan mereka. Allah Ta'ala meminta hambanya melakukan sesuatu yang di dalamnya terkandung kemaslahatan mereka. Wala yarda al-kufru lahum, dan Allah Ta'ala tidak meridhai kekufuran lahum, bagi mereka. Tidak meridhai, tapi kadang-kadang tidak diridhai tapi dikehendaki.
Makanya ridho dan irada itu tidak identik, ya kan? Kadang-kadang dikehendaki tapi tidak diridhoi. Sebaliknya diridhoi tapi tidak dikehendaki. Wa kadzalika yaqtadi an-nadba. Demikian pula meminta siapa Allah akan perkara sunnah. Allah Ta'ala meminta hambanya melakukan perkara sunnah. Untuk apa? Linayil sawabi, untuk memperoleh pahala. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah misalnya, al-fi'lu wa tarku siyani bil idhafati ilayya. Melakukan dan tidak melakukan bagiku itu sama. Bil idhafati ilayya itu kalau diterjemahkan ya bagiku, dengan disandarkan kepadaku, siya ini sama. Bagiku melakukan dan tak melakukan sama. Amma fi haqiqa, adapun dalam hakmu wahai hamba, fala musawata, maka tidak ada kesetaraan antara melakukan dan meninggalkan. Bagi kamu tidak setara. Maksudnya melakukan nadub, ya. Melakukan nadub dan meninggalkan nadub bagi saya sama, tapi bagi kamu tak sama. Wala khiyarata, dan tidak ada pilihan. Ilfi tarkihi tarku solahika wa sawabika. Karena ialah di dalam meninggalkan nadub, adapun meninggalkan kebaikanmu dan meninggalkan pahalamu. Dengan demikian, fahuwa, maka adapun nadub iktidauun jazimun, adalah tuntutan tegas. Tuntutan tegas dalam arti tidak ada pilihan, ya kan? Karena pilihan itu identik dengan kesetaraan. Ya. Wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka, innahu la yusamma asiyan, bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan nadub tidak disebut asi, padahal orang yang melakukan nadub disebut muti. Fasababuhu, maka adapun penyebabnya, apa sebabnya kok tidak disebut asi, ya? Penyebabnya ialah annal isyana ismu dhammin, bahwa sesungguhnya isyan, kemaksiatan, adalah nama celaan. Kata-kata maksiat itu kan celaan, ya. Masa pantas diberikan kepada orang yang hanya tak melakukan perkara sunnah. Waqad asqata az-zamma anhu, atau waqad usqita az-zammu anhu. Padahal sudah benar-benar dibuang, digugurkan apa celaan, anhu, dari orang, dari tarikun nadbi. Nadb itu adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan, namun dengan membuang celaan dari orang yang meninggalkan. Jadi orang yang tidak melakukan perkara nadb tidak disebut asi, ya kan? Naam, betul, tidak disebut asi, tapi mungkin yusamma mukhalifan, disebut mukhalif, ya. Mukhalif kalau bahasa sekarang kan pelanggaran. Wa ghairu mumtasirin, dan tidak melaksanakan perintah. Kama yusamma fa'iluhu, sebagaimana dinamakan siapa orang yang melakukan nadub, dinamakan muwafiqan wa muti'an. Muwafiq kebalikannya mukhalif. Mukhalafatul qanun itu melanggar aturan, muwafaqatul qanun menaati aturan. Mas'alatun, hal yakunu al-fi'lu al-wahidu wajiban haraman. Apakah ada satu perbuatan itu berstatus wajib tapi juga haram? Berbeda itu. Apakah ada satu perbuatan punya status hukum wajib dan haram dalam waktu yang sama? Idza arafta, bila mana kamu sudah tahu, annal harama diddul wajibi, bahwa haram adalah kebalikannya wajib.
Li'annahul muqtadha tarkuhu, karena sesungguhnya haram adalah sesuatu yang dituntut apa meninggalkannya. Wal wajibu, adapun wajib, huwal muqtadha fi'luhu, adalah sesuatu yang dituntut apa melakukannya. Fala yakfa 'alaika anna syai'al wahida yastahilu ay yakuna wajiban haraman ta'atan maksiatan. Maka tidak samar lagi bagimu bahwa satu barang mustahil dia wajib tapi haram, mustahil dia taat tapi maksiat. Kenapa? Karena haram adalah sesuatu yang dituntut meninggalkannya, wajib adalah sesuatu yang dituntut melakukannya. Maka mustahil adalah satu perbuatan berstatus haram wajib, taat maksiat. Itu sudah jelas. Lakin akan tetapi rubbama takhfa 'alaika haqiqatul wahid. Barangkali masih samar-samar bagimu hakikat wahid. Wahid itu apa? Satu. Satu itu apa? Fal wahidu yang qasimu ila wahidin bil naw'i wa ila wahidin bil adadi. Wahid itu ada dua bagian, ada wahid bin nau', ada wahid bil adad. Wahid bin nau' itu satu macam perbuatan, ya. Makan itu satu macam perbuatan, minum satu macam perbuatan, berjalan satu macam perbuatan. Makan dan minum itu lain, berbeda nau', ya kan. Jalan dan berkendaraan berbeda nau', itu namanya wahid bin nau'. Ada yang namanya wahid bis saksi. Wahid bis saksi. Makan itu wahid bin nau'. Makannya Zaid di tempat tertentu pada dalam waktu yang tertentu, itu namanya wahid bis saksi. Di sini ada istilah wahid bil adad. Satu berdasarkan bilangan, berarti tidak dua, tidak tiga. Ammal wahidu bin nau'i, adapun wahid bin nau', kas sujudi masalan, seperti sujud misalnya. Sujud dan ruku itu berbeda nau', ya. Sujud itu satu macam perbuatan, namanya wahid bin nau'. Seperti sujud misalnya, fa innahu nau'un wahidun minal af'ali. Sesungguhnya sujud itu satu macam perbuatan. Adapun wahid bin nau', misalnya sujud, fayajuzu, maka boleh. Ayyang qasima, terbagi apa wahid bin nau' ilal wajibi wal harami, kepada wajib dan haram. Bisa saja ada sujud wajib, ada sujud haram, kan? Karena itu wahid bin nau' namanya. Wahid bin nau'. Bisa saja ada sujud wajib, sujud haram. Wa yakunu, dan ada inqisamuhu, apa terbaginya sujud, apa terbaginya wahid bin nau', bil ausofi, adalah berdasarkan sifat-sifat, wal idhofati, dan berdasarkan penyandaran-penyandaran. Kasujudi lillahi ta'ala wa sujudi lis-sanami. Seperti sujud kepada Allah, sujud kepada berhala, kan sama-sama sujud. Sujud itu adalah wahid bin nau'. Karena masih wahid bin nau', bisa saja statusnya dua. Misalnya sujud kepada Allah Ta'ala dan sujud kepada berhala. Il ahaduhuma wajibun wal akharu haramun. Karena salah satunya adalah wajib dan yang lain itu haram. Sujud kepada Allah Ta'ala wajib, sujud kepada berhala itu haram. Kok bisa ada dua status bagi satu perbuatan? Ya, karena wahidnya wahid bin nau'. Wala tanakudoh, dan tidak ada tanakud, tidak ada kontradiksi. Wa dhahabat al-mu'tazilatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.